kebun, ladang pada dijual. Kebunnya doang kebun, ini mah bukan, ini mah sekampung dijual. Orang pada dijual kebun, cuma sekampung dijual. Tolol. Iya. Ini dulu dari rakyat jual rumahnya kepada pemerintah, kebunnya dijual kepada tahun keberapa? Cepat cekliknya tuh. Kelima tuh. Jadi rakyat yang jual, bukan pemerintah yang aduh, udah kebalik mulu gitu ini. Dan pada tahun yang ke-6 dengan bininya dan anaknya, coba itu pengen dapat makanan, makanya tadi bilang bulan demi bulan, tahun demi tahun, masa paceklik, masa kemarau dan lapar semakin dahsyat. Sampai sekarang tahun ke-6 mau dapat makanan, rakyat di Mesir jual anak. Aduh, masya Allah, masya Allah. Kalau sekarang apa? Bini jual laki. Bini jual laki sekarang. Tapi orang jual anak udah ada Jual anak sekarang dibaptis tuh. Di rumah-rumah pembaptisan, di rumah-rumah. Judulnya mah sosial, judulnya sosial. Di Surabaya tuh saya pernah datang. Jadi orang-orang Islam yang pada MBA, Married by Accident, yang minum es cendol, kagak ada kelapanya, ya burut penyendol nggak ada, kelapanya pada dibawa ke situ, yayasannya sosial kayak orang bener, Saya datang ke situ, bapak emaknya yang nungguin di situ yang mendampingi dibaptis, emaknya ya yang nggak mau nemenin dia jual anaknya, jual anak. Mau tidak mau otomatis anak-anak yang dijual ke yayasan itu dikristenisasikan. Jadi generasi murtad itu udah ya belum gede udah diajarkan ajaran kafir. Itu terjadi banyak. Maka kepedulian tahun 90-an awal itu beberapa ulama-ulama ya bersama para agnia, orang-orang kaya muslim, ambil orang-orang di pedalaman daripada akhirnya dimurtadkan, dibikin pesantren-pesantren ya, diasuh tahfidzul Quran dan lainnya, supaya apa? Menyelamatkan akidah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-6 di zaman Nabi Yusuf paceklik rakyat Mesir, orang untuk dapatkan makanan, iya mereka menjual bininya dan anaknya, hingga jadilah sekaliannya sahaya Yusuf. Oh, akhirnya mereka semuanya jadi budaknya Nabi. Lihat, ketika anak bininya dijual kepada pemerintah Mesir supaya dapat apa tadi? Makanan, tapi mereka yang membelinya ini pemerintahnya orang soleh Nabi Yusuf. Akhirnya jadi budak Nabi Yusuf. Ya, jadi budak Nabi karena tuannya majikannya orang soleh. Kira-kira budak sahayanya dimurtadkan apa dikuatkan akidahnya? Dituntun ke Allah. Tuh. Makanya kan sama aja. Kita ngawinin anak wadon kita sama dengan kita menyerahkan, kalau bahasa kasarnya jual anak wadon. Dari sebelum punya anak, sebelum hamil bini kita kepengen punya anak wadon. Akhirnya kita buntingin tuh bini kita ya. Bini kita bunting, kita gedein, kita apa jungkir balik. Kita dandanin, kita didik, kita biayain. Udah gede, kita kawinin sama lanang bedegong. Nanti anak kita yang perempuan, karena dia punya pemimpin suaminya lelakinya nggak ahli agama, nggak kuat kepada Allahnya, kepada Rasulnya, besok bini ya yang jadi anak kita perempuan jadi anak bininya dia, cucu kita dari anak perempuan kita kepada bapaknya yang nggak ahli agama, besok dituntun kepada maksiat, kepada kebodohan. Bukan didekatkan anak cucu kita kepada Allah,
malah dibelokin dari Allah. Bukan dituntun ke surga, tapi malah diseret kena sebab pemimpin. Tuh, dari milih besan kudu bener. Milih besan supaya dapat mantu yang bener. Milih teman kudu bener supaya dapat persahabatan yang bener, jalan yang bener. Nyari guru kudu yang bener, nyari tetangga kudu yang bener, nyari pemimpin juga kudu yang bener, supaya negeri kita ini dituntun, dibawa, diatur, dikelola dengan cara yang bener. Gitu kudunya. Besok jangan dikeblekin lagi. Dan pada tahun yang terakhir, dan pada tahun yang ke-7, lihat tuh, orang ahli Mesir untuk dapatkan makanan, dia sampai menjual apanya? Dirinya. Tuh, ya Allah. Kalau udah jadi budak Nabi Yusuf mah dikasih makan tuh seorang budak. Majikannya tanggung jawab kan? Yang belum jadi budak akhirnya jadi budak juga. Dia jual dirinya untuk dapat makanan tuh. Maka mengikrarkan dirinya hambanya. Akhirnya orang semesir berikrar, mendeklar tuh. Ya, mengikrarkan, mendeklarasikan bahwa dia adalah hambanya Nabi Yusuf alaihis, supaya dapat apa? Makan.